Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu ruang lingkup teknologi pembelajaran. Ruang lingkup teknologi pembelajaran adalah desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian adalah 5 kawasan teknologi pendidikan yang harus dikembangkan untuk mengidentifikasi hubungan timbal balik dari teori dan praktik pembelajaran serta penelitian yang dilakukan untuk melihat kebenaran teori yang ada. Setiap kawasan dalam teknologi pendidikan memberikan kontribusi kepada pengembangan teori dan praktik, dan sebaliknya teori dan praktik dijadikan pengembangan kawasan. Tiap kawasan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan suatu kegiatan yang sistematik. Hubungan antar kawasan ini bersifat saling melengkapi. Penjelasan mengenai masing-masing kawasan atau ruang lingkup teknologi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kawasan desain. Kawasan yang dimaksud dengan desain ini adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain paling tidak meliputi 4 cangkupan utama dari teori dan praktek, yaitu desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. 2. Kawasan pengembangan. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Di dalamnya meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. 3. Kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara pembelajaran dengan bahan atau sistem pembelajaran. 4. Pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Pembaruan perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Program-program media sekolah ini menggabungkan bahan cetak dan non-cetak sehingga timbul peningkatan penggunaan sumber-sumber teknologi dalam kurikulum. 5. Penilaian. Penilaian dalam pengertian yang paling luas adalah aktivitas manusia sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menakar nilai aktivitas atau kejadian berdasarkan pada sistem penilaian tertentu. Penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar, mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Lanjut ke materi kedua, yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menambah informasi. Kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Ketiga, memudahkan akses belajar. Keempat, materi lebih menarik. Kelima, meningkatkan minat belajar. Selanjutnya, yaitu materi ketiga, teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapat, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Artinya, informasi relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi dapat digunakan untuk memudahkan kerjasama antara pakar dengan mahasiswa yang letaknya berjauhan fisik. Dahulu, seseorang harus berjalan jauh untuk menemui seorang pakar guna mendiskusikan sebuah masalah. Saat ini, hal itu dapat dilakukan dari rumah dengan mengirimkan email
makalah dan penelitian dapat dilakukan dengan saling tukar-menukar data melalui internet, email, ataupun dengan menggunakan mekanisme file sharing. Materi keempat yaitu pengembangan media berbasis visual, audiovisual pada pembelajaran. Media merupakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta menunjang pendidikan, pelatihan, dan tentunya perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal ini dikarenakan tanpa adanya media pembelajaran, maka pelaksanaan pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Seperti umumnya, media sejenis media audiovisual mempunyai tingkat efektivitas yang cukup tinggi. Menurut riset, rata-rata di atas 60% sampai 80%. Pengajaran melalui media audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses belajar seperti mesin proyektor, televisi, tape record, dan proyektor visual yang lebar. Media audiovisual dapat membantu peserta didik dalam proses pembelajaran yang berfungsi memperjelas atau mempermudah dalam memahami bahasa yang sedang dipelajari. Adapun jenis-jenis media audiovisual adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio. Media ini tidak cocok untuk orang tunarungu atau kelainan dalam pendengaran. Kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti slide atau film bingkai, foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. 3. Media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Materi kelima yaitu pengembangan media berbasis komputer dan Microsoft PowerPoint pada pembelajaran. Kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint ditinjau dari aspek isi pembelajaran, teknologi informasi, dan komunikasi. Dengan rata persentase 93,33% berada pada kategori sangat baik. Tingkat pencapaian tersebut terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut. Pertama, yaitu kejelasan tujuan. Kedua, kesesuaian tujuan dengan materi. Ketiga, kejelasan penyajian materi. Keempat, kesesuaian tayangan visual dan materi. Kelima, kelengkapan materi. Keenam, kesesuaian evaluasi dan tujuan. Kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint ditinjau dari aspek desain pembelajaran. Kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan rata persentase 83% berada pada kategori baik. Tingkat pencapaian tersebut terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut. Pertama, yaitu kemenarikan tampilan fisik. Kedua, ketepatan penggunaan desain atau rancangan penyajian materi. Ketiga, kesesuaian durasi waktu dengan karakteristik sasaran. Keempat, kejelasan paparan materi. Kelima, kesesuaian evaluasi dan tujuan. Kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint ditinjau dari aspek media pembelajaran. Kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan rata. Tahapan analisis kerja program dilakukan untuk mengetahui kerja dari media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint yang telah dibuat. A. Kerja media pembelajaran interaktif didesain untuk mempermudah pengguna untuk mempelajari komponen perangkat keras komputer. Di masa pengguna dapat berinteraksi memberi masukan melalui mouse atau keyboard untuk mendapat respon dari komputer berupa animasi, teks, gambar, narasi, audio, dan video. B. Membuat storyboard
Storyboard merupakan pikiran yang divisualisasikan dengan dideskripsikan melalui tulisan dan direncanakan dengan narasi. Hasil dari penulisan storyboard akan digunakan dalam proses program multimedia, sehingga dalam proses produksi program multimedia akan lebih terstruktur dan teratur. C. Desain program. Setelah materi pembelajaran disusun, maka proses yang selanjutnya dilakukan adalah desain program. Desain program adalah langkah pertama dalam fase pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint. D. Implementasi program adalah tahapan menerjemahkan atau memindahkan desain ketampilan sebenarnya dalam bentuk Microsoft PowerPoint 2007. Teknik pengujian program media pembelajaran pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK untuk kelas 7 dilakukan dengan menjalankan program dari awal sampai akhir, kemudian mencoba setiap menu, submenu, dan tombol-tombol navigasi yang telah di hyperlink. Selanjutnya materi ke-6 yaitu pengembangan media berbasis internet pada pembelajaran. Internet sangat berperan penting dalam perkembangan dunia pendidikan. Peranan internet diantaranya sebagai sumber informasi dan data, serta sebagai sarana untuk bertukar data dan informasi yang tidaklah dibatas oleh ruang dan waktu. Bukti nyata dari penggunaan ini adalah manfaat internet untuk kegiatan pembelajaran. Adapun manfaat internet dalam dunia pendidikan bagi guru antara lain: 1. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan. 2. Sebagai sarana bertukar sumber dan informasi dengan teman seprofesi. 3. Sebagai sarana untuk bekerja sama dengan para pendidik di luar negeri. 4. Sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pendidikan seperti forum, seminar, workshop, dan lainnya. 5. Sebagai sumber dan bahan ajar. Sedangkan manfaat internet dalam dunia pendidikan bagi siswa atau peserta didik antara lain: 1. Sebagai sumber wawasan dan pengetahuan. 2. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan atau komunikasi dengan teman siswa yang lainnya. 3. Sebagai media praktik dari teori yang telah didapatkan dari pembelajaran yang telah diikuti. Manfaat lainnya yakni memberikan kemudahan untuk mencari informasi mengenai lembaga pendidikan yang zaman dahulu lembaga pendidikan dalam mempromosikan sekolah maupun universitas mereka menggunakan cara yang konvensional, yakni dengan menyebarkan brosur. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.